Baik, kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah 3D Modeling lanjutan ya. Dengan materi kali ini adalah um, objeknya adalah Batman ya. Jadi kalau di materi sebelumnya itu kita uh, membuat rigging pakai objek adalah kucing. Nah, kali ini kita akan membuat objek 3D-nya adalah objek manusia. Nah, kebetulan kita dapat uh, objek 3D-nya itu Batman ya. Jadi implementasinya adalah bentuk manusia berupa Batman. Nah, saya juga sudah um, mengupload ya bahan modelingnya itu di Google Drive-nya kalian. Kalian bisa masuk ke mata kuliah 3D Modeling lanjutan, kemudian masuk ke folder bahan modeling, dan ada folder Batman. Jadi kalian tinggal klik kanan aja, terus download satu foldernya itu ya. Nah, di dalamnya ini itu ada ini banyak macam ya. Ada folder dengan ekstensi TGA, OBJ, dan seterusnya ya. Ada PNG juga. Nah, kemudian kita ikutin tutorialnya sesuai dengan ini ya. Tutorial sudah saya berikan ya. Rigging sama binding skin karakter Batman. Yang pertama, kita adalah melakukan import modelnya ke Maya ya. Jadi fungsi import yang kita gunakan dengan mencari file dengan format MB atau OBJ. Kita import aja file import. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan folder Batman-nya itu. Kemudian kita cari yang tadi ya, mau pakai yang MB atau yang OBJ itu bisa ya, untuk bebas aja. Nah, ini saya pakai yang MB aja. Kemudian kita import. Nah, setelah kita import itu bentuk dari Batman-nya kecil sekali. Nah, kita bisa lakukan uh, scale tool-nya ya. Kita perbesar jadi supaya lebih besar lagi. Dan kurang lebih seperti inilah ya. Ini untuk yang OBJ. Nah, kalau kita mau, ini kita yang MB ya. Kalau kita mau import yang OBJ, kita lihat perbandingannya OBJ. OBJ. Nah, ini ya. Ini OBJ. Kurang lebih sama juga sih ya. Nah, kalau .mb itu lebih glowing ya, lebih mengkilat teksturnya karena memang dibuat di tool Maya ya. Nah, kalau yang OBJ itu bisa pakai yang tool yang berbeda. Jadi kita fokus aja ke yang MB ya. OBJ kita tidak pakai. Kemudian untuk skinnya itu seperti ini tutorial ini kita bisa mengimportnya dari sini ya. Masuk ke menu attribute editor, kita pilih yang Batman ini, tab Batman cap 2 ini. Kemudian pada bagian color kita browse di sini. Nah, ini kita browse, kita pilih yang Batman 14D TGA ini ya, yang TGA. Open, kita lihat skinnya. Nah, sudah jadi skinnya, skin dari Batman tadi ya. Oke, sampai di sini. Kemudian kita lanjut, kita rubah ke set
ininya ke animasi, ya, animasi. Kemudian tampilkan outlinernya untuk memudahkan kita melihat join-join yang akan kita buat nanti ya. PR-nya kemana, itu kita bisa melihatnya, memantaunya dari outlinernya. Kita masuk ke window, kemudian outliner. Window, kemudian outliner. Nah, ini adalah jendela outlinernya, biarkan jadi sini. Kemudian kita lanjut, aktifkan join tool. Kemudian kita akan buat join-join seperti kerangka dari kucing yang kemarin ya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin ya, ketika kita ingin membuat join-join untuk rigging, itu kita harus memastikan mengetahui mana sendi-sendi ataupun tulang-tulangnya dia. Jadi pada saat kita menentukan rigging ataupun joinnya itu tidak salah. Misalkan kita sudah tahu sendi untuk kaki ini ya, berarti di pinggul, di paha, kemudian di ini ya, ankle ya, kemudian masuk ke depan kaki dan ujung kaki, kukunya itu. Jadi itulah titik-titik di mana join akan kita buat nantinya. Kita pakai join tool ya, kita buat seperti ini. Nah, itu kan di titik pinggul terlebih dahulu, masuk ke paha, ankle. Ya. Nah, kita buat di ketiga titik ini dulu ya. Masuk ke kamera samping ya. Kamera samping. Kita buat ini. Angka durasi. Nah, pakai join tool ya, skeleton join tool. Nah, kita tentukan titik pertama di ini ya, pinggulnya dia, satu. Nah, kalau dirasa ini terlalu besar, kita masih masuk ke display, animation, dan join. Size-nya kita kecilin. Begini ya, kurang lebih 0,1. Oke. Kemudian tentukan lagi di lututnya dia sini. Kemudian di ankle-nya dia sini. Kemudian kita tekan enter. Oke. Ini sudah. Kemudian, nah kita sesuaikan ya. Ini kan posisi yang kita buat tadi kan pasti berada di tengah ya. Kita harus menggesernya ke sesuai dengan kakinya dia. Beralih ke kamera depan sini. Kita pakai X-ray ya. Oke, kemudian kita geser aja titiknya di sini. Set. Nah, kemudian kita bisa pakai ini ya, rotate tool ya, untuk menggeser bawahnya ini. Nah, begini. Ya, editor yang berubah itu kan sumbu Y ya. Jadi sesuai dengan tutorial ini, kalau mau sih ikutin ini ya, di sumbu join orient ini. Kalau mau ya, tapi kalau pakai cara yang cepat ya kayak gini ya. Tinggal diputar aja gini. Oke. Nah, tapi tidak apa-apa, kita ikutin dulu supaya bisa tahu apa yang dimaksud dengan di tutorial ini ya. Untuk memutar join lutut enter, kita masuk ke atribut editor. Pastikan join pinggul terpilih. Pada bagian join orient, ini sudah terpilih. Atribut editor, join, join.
Kita atribut editor join editor ini ya, join orientnya. Nah, kita bisa mengubahnya di nilai sumbu Z kalau di tutorial ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba aja di Z kah atau di Y kah. Kita coba di Y, klik dulu sekali di sini. Kemudian sambil tekan tombol kontrol, kita bisa geser ke kiri maupun ke kanan. Nah, kalau dari sini tidak kelihatan hasilnya, kita bisa pindah ke mode 3D kameranya. X-ray. Kita buat ini ke 0 dulu ya. 0, kemudian di Z coba. Sambil tekan tombol kontrol, tahan. Nah, kita bisa lihat apakah sudah mutar atau belum. Nah, benar ya. Jadi kita bisa langsung cepat ganti aja ini. Misalnya 75. Oh, kebanyakan. Itu 80. Kebanyakan lagi. Nanti kita ya, bisa pakai kamera depan lagi ya. Sorry. Kamera depan. Klik kontrol geser sampai dirasa pasnya. Oke. Sudah dirasa pas. Kemudian kita lanjut ya. Sesuaikan kembali posisi join kalau ada yang kurang pas ya. Nah, kita anggap sudah pas. Lalu kita buat join baru untuk dari ankle ke bawah ya. Karena apa ya? Tidak bisa digabung karena bisa saja berbeda ya gerakan dari ankle ke bawah dengan ankle ke atasnya itu. Jadi akan lebih realistis kalau kita membuatnya secara terpisah gitu ya. Kamera samping kita perbesar. Nah, ini juga kurang bagus ya, masih kurang maju. Jadi kita bisa majukan begini ya. Sip, nah. Kemudian untuk yang join di sini ya, kita bisa tempatkan join baru di sini. Klik sekali, terus klik lagi di apa ya namanya? Biasanya ada sini ya, sendi satu lagi. Kemudian kita bisa taruh di sini untuk kukunya. Kalau sudah, tekan tombol enter. Oke, kemudian dari kamera depan kita geser ke posisi yang tepat ya. Ini kayak gini ya. Dari kamera depan kita geser. Lagi ini kita geser ke sini. Kemudian kita putar posisinya. Pakai kamera 3D. Nah, kita rotate aja. Nah, kalau dirasa kurang geser, digeser sedikit. Ini pasnya sih kayak gini.
Oke. Kita akan sambungkan kedua join tersebut ya. Jadi di yang join ini sama yang belakangnya itu kita joinkan dengan panahnya ke arah atas ya. Jadi parentnya itu yang parent ankle ya. Oke, berarti kita klik dulu di sini, kemudian berikut sulit sisi sini tidak kelihatan, klik sekali. Nah, di luarnya sini. Nah, lalu tekan tombol P. Kita lihat panahnya itu ke arah mana? Arahnya ke situ ya. Berarti kebalik. Klik dulu ini, nah baru ini baru P. Nah, ini udah benar. Ini harusnya apa? Join ini kayaknya agak terlalu bawah. Nah, posisikan di sini deh. Oke. Nah, jika dirasa sudah pas, terus lanjut ya. Sekarang kita masuk ke menu IKA Handle ya. IKA Handle Tool, tapi kita masuk ke propertinya. IKA Handle Tool skeleton ya. IKA Handle Tool masuk ke propertinya. Pastikan ke arah solvernya rotate plane. Ya, pastikan ke rotate plane. Kalau klik terlebih dahulu join pinggul, kemudian klik lagi di join ankle. Klik join pinggul. Join pinggul nggak sampai bawah ya. Kita coba klik lagi di sini. Karena harus diulang ini handle toolnya sekali, terus ininya hilang ya. Jadi mungkin ada efek dari yang tadi ya, karena kita melakukan pergeseran. Jadi kita undo aja terus. Undo is temporary and resisting. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus membuat ulang aja ya. Jadi kita hapus aja ini, no valid item. Kemudian ini juga kita hapus. Nah, kita buat aja ya dari kamera samping.
Nah, tentukan titik-titiknya itu skeleton jointing. 1, 2, dan 3. Mantap. Nah, kemudian baru kita geser ya. Geser. Kemudian rotate. Kemudian kita lihat 3D-nya. Apakah sudah bagus? 3D. Kita lihat. Nah, udah bagus ya. Nah, sekarang kita joinkan, kita parentkan ya. Kita parentkan dengan yang oke. Kalau di joinin berarti salah ya. Coba lagi. Klik sekali, kemudian sini ya. Oke. Nah, ini tidak berubah, hilang, udah hilang. Kalau kita coba yang tadi, ini dulu ya. Baru sini. Oke. Nah, itu hilang, berarti salah ya. Kembali. Berarti ini dulu, baru ankle-nya baru. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuk ke handle tool. Handle tool itu ini ya. Skeleton, handle tool, klik ininya. Kemudian kita klik ankle-nya. Ankle itu ini. Nah, ya kan? Yang atasnya pokoknya. Oh, sorry, salah. Pilih lagi, skeleton, handle tool. Nah, jadi yang kita seleksi itu yang ininya ya, atas ankle-nya, bukan yang bawah ya. Jadi kita bisa gerakin kayak gini. Set, dan ke belakang juga. Set, set. Jadi pergerakannya udah realistis lah ya. Sip. Kemudian kita lanjut ya. Joinnya kita beri nama ya. Masuk ke channel box layer editor, seleksi dulu join pinggul ya. Kemudian ubah namanya di layer editor menjadi J underscore L underscore tag. Tapi pastikan yang diseleksi itu yang ini ya, yang join pinggul. Kita rubah J underscore L karena dia sebelah kiri, kemudian tag untuk bahasa Inggris pinggulnya. Ya, tag. Kemudian kita mirrorkan ya. Tag udah benar, kita mirrorkan, masuk ke properti mirrornya, skeleton mirror join propertinya ya. Kemudian kita ikuti lagi panggilannya, ini ya, YZ behavior ya, YZ behavior L dan R.
Karena kita ingin mengganti ataupun menduplikasi ke sebelah kanannya. Jadi kita cari yang ada huruf L-nya di nama join, kemudian kita duplikasikan, ubah menjadi huruf R untuk right ataupun kanan. Ya. Kemudian untuk function mirror-nya itu adalah behavior, kemudian mirror action-nya adalah sumbu Y sama sumbu Z. Ya. Kemudian kita apply, untuk kanan kita pilih YZ, kemudian kita apply YZ, dan kita apply. Kemudian akan ada join yang sudah ada IK-nya juga ya, di sebelah kanannya pasti. Nah, sini ya. Dan sudah ada join-nya gitu ya. Kemudian kita selanjutnya akan menghubungkan kedua join ini ya. Nah, join-nya ini sama join ini kita ingin hubungkan tuh. Caranya adalah membuat satu buah join baru di bagian atas sini ya, ataupun di tengah-tengah sini. Pokoknya yang sejajar antara kedua ini. Namun selanjutnya kita harus membuat locator dulu ya. Karena untuk memastikan berada di tengah-tengah dan tidak ada kemiringan sama sekali. Untuk itu kita buat lokatornya dulu. Masuk ke menu create, kemudian lokator. Create dan lokator. Ini lokator. Lokator secara default akan muncul di bagian tengah sini ya. Tengah-tengah dari grid yang ada. Jadi agak berbeda sedikit dari objek yang telah kita buat posisinya, tapi tidak apa-apa, kita tinggal naikin dan akan kita mundurin ya berdasarkan kamera dari atasnya nanti. Ubah ukuran lokator dulu. Kalau terlalu besar kita bisa masuk ke menu shape ya, dari lokatornya itu di layer editor. Kita klik dulu lokatornya ini, kemudian di layer editor di bagian shape ini ya, lokator shape-nya ini kita bisa buat menjadi 0,5 ukurannya. Nah, sudah menjadi lebih kecil ya. Kemudian posisi yang pas ya untuk ininya, posisi tengah-tengahnya. Jadi mungkin objeknya ini kita bisa objek, kemudian kita bisa majukan posisinya. Nggak bisa ya, karena IK intelektualnya sudah menetap di situ dan dengan properti sticky. Jadi peraturan ininya aja, yang lokator ini kita rubah ya. Masuk ke menu constraint point property-nya. Constraint point property. Nah, ini ya. Pastikan offsetnya dinilai 0. Offset 000 semua. Saya klik kedua join kaki kiri dan kanan. Kemudian kita seleksi join kaki kiri dan kanan. Ini ya. Kiri dan kanan. Kemudian seleksi juga lokatornya. Ini kita seleksi. Kemudian pada jendela point constraint option tekan tombol apply. Secara otomatis dia akan melokasikannya ke tengah-tengah antara dua titik itu ya.
Yang penting offsetnya sudah 0, 0, dan 0 di sini. Selanjutnya, masuk ke general outliner ya. Pada bagian lokator 1 ini ya, outliner sini ya, lokator 1 kita klik plus, tanda plus di sini. Ada parameter tambahan di bawahnya, itu kita hapus, delete. Ya kan ya? Hapus bagian dalam. Kita hapus. Nah, yang penting tersisa lokator satunya aja di luar sini, satu. Kemudian duplikat lokator 1 dengan pakai Ctrl D ya. Ctrl ya, seleksi dulu lokator 1, kemudian Ctrl D. Nanti ada 2 lokatornya. Nah, ini kita pindahkan ke posisi leher. Pakai kamera depan aja. Ini kita close. Ini kita bisa naikin ke atas di leher ya. Pastikan itu ada di leher ini. Ini. Kemudian kita buat join baru dari lokator 1 ke lokator 2. Ya. Nah, dari sini ya. Dari sini ke sini. Kan sudah ada titik-titik lokator ya. Jadi kita tinggal pakai join tool. Kalau susah melihatnya ini, kita bisa seleksi dulu lokator satunya. Nah, ya, supaya dia aktif dan kita bisa melihat ya, titiknya itu di mana. Kita klik aja di tengah-tengahnya dia. Klik sekali. Nah, kemudian klik sekali lagi di tengah sini. Atau lokator 2. Oh, sorry. Nggak bisa ya. Kita hapus join 10. Lokator 1 join ya. Klik. Kemudian klik lagi sekali di tengah-tengah lokator 2 nya sini. Sudah muncul, teman-teman enter. Selanjutnya kita tambahkan join baru ya. Gunakan skeleton insert join tool. Skeleton insert join tool. Klik plus drag ya, join punggung ke atas. Klik plus drag. Klik plus drag ya, kira-kira di diafragma ini. Lepas kalau sudah, kalian klik plus drag lagi sampai di dadanya dia. Kalau udah, enter. Oke. Jadi muncul join baru seperti ini ya. Kemudian buat join baru dari titik leher ke kepala pakai kamera samping kayak gini. 1, 2, 3 join ya, bukan 2 join. Pakai kamera samping. Oh, posisinya ya. Berarti kita harus mundurin dulu ini. Kamera samping aja. Nah, posisinya join 10 kita geser kira-kira di sini ya. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi join baru. Join tool ya. Ini ya. 1, 2, dan 3. Oke.
Sekarang kita hubungkan kembali keseluruhan join tersebut. Namun sebenarnya buat join baru untuk mengatur bagian kaki saja. Jadi kita buat dua join baru lagi di tengah-tengah sini. Oh ya, ini pasti kita lihat dari 3D-nya sudah di tengah belum? Oh ya, sudah di tengah. Kemudian baru kita buat ini ya, dua join baru di tengah sini ya, pakai kamera depan aja. Sini ya. Kita pakai join tool sekali dan sekali. Oke, pastikan ada di tengah ya.